Apabila seseorang lupa untuk niat puasa, apakah puasanya sah, Ustaz? Kalau misalnya ibu-ibu biasa mencicipi makanan saat menyiapkan buka, hanya di lidah saja, tidak sampai ketelan, itu bagaimana hukumnya? Terus jadwal suntiknya itu harus hari itu pas saat dia puasa. Contohnya mungkin suntik insulin. Apabila mandi wajib dilakukan setelah makan sahur atau setelah adzan subuh. Welcome to Nafan Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat Nafan Family. Kali ini kita ada di segmen Ruang Ilmu. Tanya ahli jika ingin tahu. Saat ini kita kembali lagi bersama Ustadz Faizin. Beliau adalah pendiri pesantren Nurul Ulum, sekaligus juga sebagai penyuluh agama non-PNS di bawah naungan Kemenak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini seputar hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Akan ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masih simpang siur di masyarakat seputar hal-hal yang membatalkan puasa. Langsung saja Ustadz ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Biasanya ada yang tanya, boleh nggak sih menangis ketika puasa, Ustaz? Oh, menangis. Iya. Menangis ini kan hal yang manusiawi kan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya Dia Allah yang bikin kamu menangis, bikin kamu tertawa dan menangis. Ini manusiawi. Sehingga dalam kondisi berpuasa pun dalam situasi tertentu orang itu bisa menangis. Menangis alami maksudnya. Nah, menangis ini apakah membatalkan puasa atau tidak? Di dalam 10 hal yang membatalkan puasa itu salah satunya adalah mawasola amdan ilal jawf, yaitu masuknya perkara atau sesuatu ke dalam bagian dalam tubuh melalui lubang yang terbuka seperti mulut, hidung, kemaluan depan belakang, itu masuk sampai ke bagian dalam, organ dalam, itu kalau disengaja amdan itu membatalkan puasa. Nah, kalau menangis ini kan setahu saya mengeluarkan air mata, bukan memasukkan, jadi tidak membatalkan puasa. Namun demikian, mengeluarkan air mata ini kan yang terjadi sering bukan cuma dari mata, dari hidung juga keluar kan begitu. Nah, yang kadang terjadi ini ketika menangis kemudian terhirup ya, tersedot, terhirup begitu kan, nah ke dalam. Nah, ini yang berisiko menjadi mawasola amdan ilal jauf itu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya menangis ya hati-hatilah, kecuali kalau tidak sadar. Artinya namanya menangis itu ya manusiawi, refleks, kadang-kadang terhirup seperti itu. Kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa, tapi kalau sadar ya dihindarilah sampai menghirup. Hati-hatilah begitu. Seperti itu. Selanjutnya, ini apakah muntah dapat membatalkan puasa, Ustaz? Oh, muntah. Iya, termasuk yang membatalkan puasa itu wal qai'u amdan, muntah yang sengaja. Artinya kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Misalnya perjalanan di mobil, kemudian mabuk perjalanan, muntah, itu tidak batal karena tidak disengaja. Misalnya ngidam ya dan sebagainya. Tapi kalau muntahnya yang sengaja ya batal itu. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apakah gosok gigi di siang hari saat berpuasa itu bisa membatalkan puasa? Iya, gosok gigi ini aktivitas kita sehari-hari ya. Di dalam bab fikih itu ada pembahasan wasiwaku mustahabun illa ba'da zawali lisoimi, bahwa bersiwakan atau gosok gigi itu hukumnya disunahkan fi kulli halin, di dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan itu disunahkan. Nah, namun illa ba'da zawali lisoimi, kecuali setelah tergelincirnya matahari, berarti setelah zuhur, mulai dari zuhur sampai adzan maghrib, itu bagi orang berpuasa bersiwakan atau gosok gigi menjadi makruh hukumnya.
Makruh ini artinya kalau dilakukan ya tidak batal puasanya, hanya makruh, tidak baik. Itu tidak baik. Namun demikian kalau misalnya dalam kondisi darurat, misalnya kita akan menemui tamu penting atau kita akan menemui orang yang penting, sehingga dikhawatirkan bau mulut itu akan mengganggu kita berkomunikasi, ya tidak ada salahnya kalau kita gosok gigi untuk menjaga supaya mulut kita itu baunya tidak mengganggu. Kira-kira begitu. Ini masih nyambung dengan hal tadi, Ustadz. Kalau misalnya ibu-ibu biasa mencicipi makanan saat menyiapkan buka, hanya di lidah saja, tidak sampai ketelan, itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Oh ya, ini biasa aktivitas ibu-ibu ya, apalagi kalau mau menghidangkan untuk menu buka puasa yang mengundang banyak orang kan butuh supaya rasanya tidak mengecewakan orang kan. Nah, yang penting itu tadi tidak termasuk mawasolam dan ilal jauh, tidak sampai masuk ke dalam, hanya di lidah saja. Namun demikian hal ini tetap beresiko kan, dekat-dekat membatalkan puasa, tapi boleh, tidak apa-apa. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi sesuatu yang susah dihindari, kita tidak mencicipi, tidak tahu kualitas masakan, kita cicipi ya beresiko, ya dicicipi saja. Itu al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi kesulitan itu menjadi hukum dipermudah. Itu seperti itu. Jadi tidak membatalkan puasa, yang penting tidak sampai ketelan. Itu hanya di lidah saja kemudian dikeluarkan. Itu. Ya, selanjutnya ini masalah saat berwudu. Itu berkumur, terus menghirup air ke hidung dan membasuh telinga itu saat puasa, apakah lebih baik ditiadakan atau tetap dilakukan? Itu semua dari berkumur, menghirup air ke hidung sampai mengusap telinga itu sunnah, termasuk sunnah wudu. Artinya kalau tidak dikerjakan wudunya tetap sah. Namun demikian apalagi bulan puasa yang mana pahala dilipat gandakan, ya tidak ada salahnya itu tetap dikerjakan. Seperti berkumur-kumur, itu boleh, tidak apa-apa. Yang penting jangan ditelan airnya. Ya, kalau kumur-kumur satu saupan ke dalam, kemudian satu suapan ke dalam, kemudian keluarnya sedikit, nah ini ya barangkali ketelan. Jadi kalau berkumur-kumur tidak membatalkan puasa, yang penting tadi tidak ditelan. Kemudian mengusap telinga juga kan cuma bagian luar, tidak masuk ke dalam. Nah, yang hidung ini yang penting tidak sampai khayshum itu pangkal rongga hidung yang bagian dalam, pangkal hidung yang bagian dalam itu sudah termasuk organ dalam. Nah, menghirup air itu beresiko ke sana, beresiko airnya ke sana. Jadi menurut saya untuk menghirup air dengan hidung tidak usahlah kalau pas puasa. Tapi kalau misalnya mau ya tidak apa-apa, yang penting hati-hati jangan sampai terhirup sampai ke khayshum tadi. Sekedar dibasuh mungkin, Ustaz? Sekedar dibasuh saja di lubang luar, lubang yang kelihatan dari luar, itu seperti itu. Atau kalaupun tidak apa-apa, sunnah itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini masalah ngupil dan membersihkan telinga menggunakan cotton bud, hukumnya saat puasa. Iya, baik. Ngupil ini kalau sudah hobi kadang-kadang nggak terasa gerak sendiri tangan. Nah, itu tadi lubang hidung itu yang bagian luar itu tidak membatalkan puasa karena itu bagian luar. Tapi kalau sampai ke khayshum tadi, ke rongga pangkal hidung, itu termasuk rongga dalam, itu yang tidak diperbolehkan. Itu seperti itu. Tapi itu tadi kalau tidak sengaja karena hobi dan refleks gerak sendiri tangan sampai ke dalam-dalam, kemudian sadar, oh astagfirullah saya berpuasa, tidak batal. Tapi kalau sengaja sampai dicari ke dalam-dalam, itu ya yang membatalkan puasa karena ada sengaja tadi. Termasuk membersihkan telinga dengan cotton bud, ya, dengan cotton bud. Ini kondisional. Kalau misalnya tidak terlalu darurat ya tidak usah lah bersihkan telinga. Nanti tunggu nanti malam kan bisa. Tapi kalau darurat misalnya tidak dibersihkan itu bikin sakit atau ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu menyebabkan yang tadinya dilarang diperbolehkan. Contoh misalnya telinga kemasukan semut. Ini kan sering terjadi kita. Ini Masya Allah tersiksa sekali itu kalau ada semut itu. Nah ini kalau saya satu-satunya cara mengeluarkan semut ya telinga ini dimasukin air.
ya, kemudian dikeluarin seperti itu. Nah, ini dalam kondisi darurat diperbolehkan, tidak batal puasanya. Karena memang kalau tidak segera ditindaklanjuti seperti itu, tersiksa sekali ada semut masuk telinga itu. Kira-kira begitu. Selanjutnya, ini biasa terjadi di awal-awal puasa, Ustaz. Tidak sengaja makan dan minum, lupa kalau sedang puasa. Sebaiknya bagaimana? Iya, kalau lupa ya tidak apa-apa. Kalimatnya itu kan amdan kalau sengaja. Tidak apa-apa kalau lupa. Biar makannya 1 piring nambah setengah piring. Kalau lupa tidak apa-apa. Itu. Jadi kalau misalnya diingatkan langsung Iya. itu juga. Kalau diingatkan baru yang di mulut itu jangan ditelan, kasih keluar ya. Dikeluarkan baru berkumur-kumur begitu. Jangan astagfirullah saya puasa kemudian ditelan. Nah, itu yang ketelan itu yang amdan itu, mawasolal amdan ilal jauf itu yang seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini terkait teman-teman pasien yang sedang dalam perawatan medis yang harus jadwal suntiknya itu harus hari itu pas saat dia puasa. Contohnya mungkin suntik insulin, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Iya. Untuk suntik ini kalau misalnya obat yang disuntikan itu masuk sampai ke dalam, ke organ dalam, ya berarti termasuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, walaupun tidak melalui lubang yang terbuka, gitu. Itu termasuk membatalkan puasa. Atau yang disuntikan ini bisa menjadi pengganti daripada makanan, nutrisi atau itu. Dengar-dengar katanya infus itu bisa menggantikan makanan. Nah, itu yang membatalkan puasa. Nah, namun demikian kalau orang sakit ini kan tidak diwajibkan puasa. Boleh dia tidak berpuasa, nah namun ada ketentuan-ketentuan untuk membayarnya. Melihat kondisi sakitnya, parah atau ringan, ada harapan sembuh atau tidak, ada ketentuannya sendiri. Jadi artinya kalau kondisi-kondisi yang seperti itu ya memang sakit, tidak usah puasa ya tidak apa-apa. Itu. Tapi kalau misalnya mampu puasa dan kemudian harus disuntik tadi, harus disuntik dan tidak bisa ditunda suntiknya tadi, maka diperbolehkan. Itu tadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditunda ya menyebabkan yang tadinya dilarang menjadi diperbolehkan. Itu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ini, jika mimpi basah di siang hari mungkin saat puasa itu hukumnya bagaimana? Iya, termasuk membatalkan puasa itu wal inzalu an mubasyaratin. Mengeluarkan mani dengan mubasyarah. Mubasyarah itu berarti di luar tidur, di luar mimpi. Sadar, jaga dalam keadaan terjaga. Ini membatalkan puasa. Tapi kalau mimpi, dalam keadaan mimpi itu kan tidak bisa diskenario, nggak bisa disengaja, ya tidak batal. Tidak batal, nanti setelah bangun tidur segera mandi jinabat, puasanya tetap aman, tidak batal. Setelah mandi langsung lanjut puasa seperti itu. Iya, begitu. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, untuk teman-teman yang sudah berkeluarga ini, apabila mandi wajib dilakukan setelah makan sahur atau setelah adzan subuh, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Iya. Tidak termasuk ya membatalkan puasa itu ketika seseorang junub. Junub ini setelah berhubungan suami istri atau setelah mengeluarkan mani, itu namanya junub ya. Nah, junub bukan termasuk perkara yang menghalangi untuk puasa. Artinya masih tetap boleh puasa. Jadi misalnya kasusnya begini. Setelah berhubungan kemudian tidur kesiangan sampai bangun-bangun kira-kira jam 4 lah, kira-kira jam 4. Ini kalau mau mandi jinabat dulu tidak cukup waktu untuk sahur. Maka bagaimana? Ya sahur dulu. Makan sahur dulu. Supaya kuat puasanya. Jangan mandinya itu udah makan sahur dulu. Nah, supaya tidak makruh, karena orang jinabat makan itu hukumnya makruh ya wudhu. Sebelum makan ambil air wudhu dulu, kemudian makan sahur. Setelah makan sahur, ternyata adzan subuh, kemudian mandinya wajib, mandi jinabat ini dikerjakan setelah adzan subuh. Ini boleh. Puasanya tetap sah, tidak apa-apa. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, ini apabila seseorang lupa untuk niat puasa,
apakah puasanya sah, Ustaz? Ya, niat ini termasuk rukun puasa. Artinya perkara yang tidak bisa ditinggalkan, harus dikerjakan. Nah, kita sudah ada tradisi yang sangat bagus di Indonesia ini, yaitu selesai sholat taraweh, witir, ada dzikir, doa, kemudian imam akan memandu niat itu bersama jamaah, nawaitu sumahudin dan seterusnya itu bersama-sama, supaya tidak lupa niat. Karena niat puasa itu sebaiknya diinapkan semalam supaya tidak lupa itu. Nah, yang jadi perkara ini, kalau misalnya tidak niat, malamnya tidak niat, misal contoh setelah sholat taraweh tidak ikut dzikir, tidak ikut baca doa, otomatis tidak ikut niat bersama-sama di masjid. Kemudian pulang beraktivitas, tidur. Ternyata bangun tidur kesiangan, habis subuh baru bangun. Nah, berarti dia belum niat. Nah, ini yang menyebabkan dia puasanya tidak sah karena tidak ada niat. Berbeda lagi kalau misalnya dia tidak ada niat, kemudian bangun sekitar jam 4.15 atau waktu kira-kira 15 menit untuk makan sahur. Kemudian tidak mengucapkan nawaitu sumahudin anada ifardisya dan seterusnya, tidak mengucapkan niat. Ini makan sahur itu sudah jadi niat. Karena niat itu qasdu syai'in muktaronan bi fi'lihi. Niat itu bermaksudnya hati untuk melakukan sebuah pekerjaan itu adalah niat. Sehingga makan itu kan dia otomatis sengaja mau melakukan puasa. Itu sudah ada niat. Adapun tidak dilafatkan itu kan tidak masalah, wa talafudzu biha sunnatun. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Artinya ketika tidak dilafatkan dengan nawaitu sumahudin itu tetap sah. Yang penting hati ada bermaksud mau mengerjakan puasa seperti itu. Berarti kalau pas lupa niat, lupa sahur itu puasanya tidak sah, Ustaz, ya? Tidak sah. Bagaimana kalau misalnya niatnya itu sekalian sebulan di awal puasa, Ustaz? Boleh ada mazhab lain selain mazhab Syafi'i itu boleh. Saya lupa imam siapa itu. Ada diperbolehkan seperti itu. Satu kali di awal Ramadan niat untuk puasa 1 bulan itu. Tapi untuk di kitabnya fikih Imam Syafi'i itu niatnya ya untuk besok niat malam ini, untuk besok niat malamnya seperti itu. Berikutnya, Ustadz, ini kan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Yeah. Selain tadi pertanyaan yang sudah kami ajukan, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasuki bulan Ramadan? Iya. Ada hal penting yang wajib malah yang harus kita perhatikan menjelang bulan Ramadan, yakni kita harus cek masih adakah hutang puasa yang belum terbayar seperti itu. Biasanya kan kaum ibu-ibu ini, ya termasuk juga kita yang punya anak-anak remaja perempuan, ini harus dicek juga ada hutang puasa apa enggak. Jangan sampai dia masih hutang puasa kemudian masuk Ramadan berikutnya, masuk Ramadan sementara masih punya tanggungan hutang puasa Ramadan yang lalu. Maka hutangnya masih tetap dan ditambah dengan denda atau fidyah, yaitu 1 harinya dia mengeluarkan bahan makanan pokok, yakni beras, sekitar 1 mud itu 7 ons, kira-kira 1 harinya itu 7 ons, dikalikan berapa hutangnya untuk diberikan kepada fakir miskin. Jadi misalnya Ramadan tahun lalu 2024 punya hutang 5 hari katakanlah. Kemudian dia sudah masuk Ramadan sekarang ini, masih dalam keadaan punya hutang 5 hari. Maka nanti setelah Syawal yang 5 hari ini tetap harus diqadha, dibayar dengan puasa. Plus ditambah dia harus mengeluarkan fidyah, yaitu 1 hari itu 7 ons kali 5, berarti 7 kali 5, atau dibulatkan 1 kilo lah supaya tidak pelit. 1 kilo kali 5 berarti 5 kilo. 5 kilo diberikan ke fakir miskin, seperti itu. Kedua adalah yang perlu kita persiapkan menjelang puasa itu, kita harus nanti setelah masuk Ramadan ini kita harus pandai memanage waktu, mengatur waktu. Karena bagaimanapun banyak hal-hal yang tidak terbiasa kita lakukan seperti bangun malam untuk makan sahur. Kemudian kadang-kadang siang harinya kita harus kerja dengan fokus, dengan sebaik-baiknya, sementara dengan terkurangnya porsi tidur itu bisa mengganggu, seperti itu. Makanya kita harus pandai-pandai mengatur waktu, memanage waktu supaya bisa baik semuanya. Nah kemudian
Ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan mengatur waktu tadi. Ada baiknya ketika misalnya kita suka bertadarus Al-Quran, kan bulan Ramadan Masya Allah luar biasa kan, suasana Islami itu kental sekali, musola-musola saut-sautan baca Al-Quran. Nah ini ada baik sekali kalau misalnya jam 10 malam itu sudah tidak usah pakai pengeras suara atau dipelankan. Tetap dibaca Al-Qur'annya kalau masih suka, tetap dibaca tapi tidak usah pakai pengeras suara supaya tidak mengganggu orang yang mau istirahat karena besoknya mau puasa, mau bekerja itu. Sementara kan ada kaidah darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Menghindari mafsadat, menghindari hal yang merugikan itu lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan. Tadarus Al-Quran dengan pengeras suara itu syiar kebaikan. Tapi bisa mengganggu, yaitu mengganggu orang yang mempersiapkan energi, yaitu dia tidur tadi, mempersiapkan energi untuk melakukan kewajiban, yaitu mencari nafkah. Mencari nafkah hukumnya wajib. Sementara syiar dengan pengeras suara itu hukumnya sunnah. Nah ini jangan sampai yang sunnah mengganggu yang wajib, itu seperti itu. Jadi kita tetap siarkan, cuman kita perhatikanlah bagaimana supaya jam tertentu sebaiknya. Seperti itu. Itu tadi jam 10 malam atau habis subuh itu memang ada baiknya itu kita tidak usah pakai pengeras suara. Itu seperti itu. Selanjutnya mungkin Ustadz bisa menginformasikan kepada teman-teman ini terkait program di pesantren Nurul Ulum di bulan Ramadan. Mungkin ada yang terkait pelayanan masyarakat dan teman-teman bisa ikuti. Ya, alhamdulillah kami di Nurul Ulum ini rutin setiap tahun ada program-program bulan Ramadan. Di antaranya satu sodakoh untuk arwah. Jadi ini teknisnya seperti ini. Yang pertama, masyarakat yang ingin gabung dengan program ini tinggal mencatat nama-nama arwah yang akan kita hadiahi sodako tadi. Boleh diantar langsung ke kami atau di WA ke nomor kami. Kemudian bersedekah diniatkan sebagai hadiah untuk arwah tersebut. Ini bulan Ramadan kan pahalanya luar biasa. Nanti ketika kami ada khatam Al-Quran, kami setiap Ramadan ini kadang 2 atau 3 bahkan pernah 4 kali khatam Al-Quran. Itu juga kita niatkan pahala khatam Al-Quran tersebut sebagai hadiah untuk arwah-arwah yang sudah dikirim ke kami tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga membuka layanan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah takjil, zakat mal dan juga fidyah. Nah, yang kadang-kadang banyak orang bingung ini kan fidyah, bagaimana teknisnya, seperti apa? Nah, ini kami melakukan pelayanan yaitu menerima, kemudian kami arahkan bagaimana niatnya. Nanti kami yang akan memandu bagaimana niatnya, kemudian doanya, dan seterusnya. Kemudian nanti menjelang Lebaran kita akan bagikan itu zakat dan fidyah tadi kepada yang berhak. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya kami juga buka pelayanan konsultasi agama. Ini setiap malam ada konsultasi agama. Di samping itu juga kita ada program pengajian yang kita siarkan secara live, yaitu habis sholat taraweh kita kajian tasawuf, kitab Nasoil Huibat. Kemudian ba'da subuh kita ada pengajian tentang iman, cabang-cabang iman, kitab Qomi Utuhian. Kemudian menjelang maghrib kita ada pengajian yaitu fikih pakai kitab Takrib, disiarkan di Facebooknya Nurul Ulum. Seperti itu. Luar biasa sekali program-programnya Ustadz. Alhamdulillah. Sangat bermanfaat untuk masyarakat. Bagi teman-teman yang mungkin tinggal di Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya yang dekat dengan pesantren Nurul Ulum, ya Ustadz ya, bisa langsung mendatangi pesantren Nurul Ulum atau menghubungi kontak yang nanti akan kami taruh di deskripsi video ini. Kami setelah sampai di penghujung video, luar biasa untuk kesempatan ini, banyak sekali ilmu yang kami dapat Ustadz. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Faizin, pendiri pesantren Nurul Ulum sekaligus penyuluh non PNS di bawah naungan Kementerian Agama Ustadz ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk bantu kami like, comment, share, dan subscribe channel kami
Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.